Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai 15 begini. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus. Dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan. Tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amazia, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, hanyalah ke tanah Yehuda. Carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengembalakan kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Suara kenabian di jalan yang sepi. Kalau kita berjalan enak enggak sih di jalan yang sepi? Serem. Kata Tri yang senangnya rame-rame. Tapi ada juga orang yang senangnya menyendiri, sepi, menikmati, dan disitulah dia mendapatkan energinya. Itu yang dinamakan katanya orang-orang introvert. Lawannya ya kayak Tri ini, extrovert. Kalau rame-rame senang di situ, energinya bertambah. Namun pengertian di jalan yang sepi yang kita gumuli, kita pelajari sekarang ini, itu menandakan hal-hal yang sebenarnya tidak menyenangkan. Ini bukan berkaitan dengan orang yang sifatnya introvert yang memang senang menyendiri, sepi, bukan. Tetapi isyaratkan kepada berjuang, menyuarakan suara kenabian yang artinya sama dengan suara kebenaran itu seorang diri. Tidak ada yang memberikan respon, memberikan dukungan.
Padahal apa yang disampaikan oleh sang nabi adalah suara tentang kebenaran, supaya bangsa itu tidak binasa, tidak dihukum oleh Tuhan. Sebelum pada ayat yang kita baca ini, diberi judul penglihatan ketiga, tali dengan pemberat timah. Alkitab yang lama dituliskan penglihatan tentang tali sifat. Ada yang tahu nggak tali sifat kayak apa? Ya tahu. Makanya bergaul sama tukang bangunan. Kalau kita sedang memperbaiki rumah, lihat jelas-jelas apa aja yang dilakukan. Tali sifat itu adalah tali yang di bawahnya ada timah. Timah itu biasanya runcing, ya. Nah, itu dia. Ngukur apanya? Tingginya, bukan hanya tingginya. Berat sebelah enggak, miring atau tidak. Timah yang berat di bawahnya lancip itu menolong supaya kita melihat dengan tegak lurus. Jangan miring kiri, miring kanan. Oh Tuhan, iseng amat sih. Kan Amos itu bukan tukang bangunan, ya. Amos itu tukang apa coba kalau tadi kita baca sih? Kerjaannya apa? Peternak domba dari kota Tekwa. Tekwa itu masih di kawasan Yehuda dekat Yerusalem. Tapi di dataran tinggi, tingginya sekitar tanahnya itu dataran sekitar 1000 meter. Jadi hawanya sejuk. Di situ cocok untuk bertani. Hasil taninya itu melimpah karena tanahnya subur. Ini petani, lalu pemungut buah ara. Dikasih tahu, ini apa Amos? Amos menjawab, itu tali dengan bandul timah, tali sifat. Iya. Lalu dijelaskan oleh Tuhan apa yang dimaksudkan, kenapa dia harus melihat atau diperlihatkan alat pengukur itu. Isinya adalah ternyata mengejutkan. Berfirmanlah Tuhan, katanya begitu. Dalam ayat ke-8, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ini tali ini berkaitan dengan timbangan. Menimbang miring tidaknya. Lurus tidaknya. Orang Israel itu menyembah Tuhan. Ternyata ayat berikutnya, tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan, tempat-tempat kudus akan diruntuhkan. Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobiam dengan pedang. Ternyata mereka tidak tegak lurus kepada Tuhan. Rajanya disebut Yerobiam. Ini Yerobiam bukan setelah Salomo, tetapi Yerobiam kedua, raja keempat Israel. Pada zaman itu, tahun 790-an, ketika Yerobiam jadi raja ini, keadaan Israel makmur. Mereka cukup kaya, tetapi sayangnya mereka berlaku tidak adil. Mereka menindas, para penguasanya menindas rakyatnya. Para penguasanya betul masih beribadah di Betel karena ada imamnya yang disebut Imam Amazia. Tetapi walaupun beribadah di rumah Tuhan di Betel itu, mereka tetap masih melakukan penindasan.
Apa yang dilakukan di tempat ibadah itu tidak dilakukan, tidak diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Ini kita juga nih harus waspada. Jadi kalau kita beribadah di sini ada pendetanya, kalau di sana dulu ada imamnya, mengajarkan hal yang baik tetapi tidak dilakukan, Tuhan akan memperlihatkan juga mungkin tali sifat ini. Tali pengukur ini, kamu tegak lurus pada Tuhan enggak atau hanya tegak lurusnya di sini saja? Di luar sana kamu melakukan apa? Perbuatan baikkah? Di sini kita mendengar firman Tuhan, Tuhan yang mencintai keadilan, yang mencintai kebenaran, yang merangkul semua orang yang berdosa. Tapi di luar bagaimana umatnya? Apakah hidup sekarang sendiri? Bahasanya apa ya sekarang sendiri? Semau gue gitu. Sehingga apa yang menyenangkan buat saya itulah yang saya lakukan. Disitulah sebenarnya peringatan Tuhan. Nah, apakah sebelumnya Tuhan tidak pernah memperingatkan? Oh, ini disebutkan peringatan ketiga. Ada ke satu, kedua. Yang pertama itu adalah tentang belalang. Belalang akan memakan habis nanti. Amos memohon kepada Tuhan, janganlah Tuhan, ini kan umat pilihan-Mu. Dia menjadi juru syafaat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak jadi. Peringatan kedua dilakukan juga lantaran umat itu tetap bebal, tidak mau dengar, yaitu tentang ada api yang akan menyambar menghanguskan. Amos juga berdoa kembali memohon kepada Tuhan, jangan. Tapi tetap saja bangsa itu melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Maka kata Tuhan ini udah cukup lah. Diperlihatkan tali pengukur itu, tali sifat itu. Dan ternyata memang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak tegak lurus taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan Raja Yerobeam, dengan orang-orang yang dekat dengan raja itu, yang mendengar Amos ini berkata-kata, menyerukan kebenaran. Alkitab mencatatnya hanya sedikit aja kata ini. Tapi saya membayangkan Amos mengingatkan berkali-kali sehingga suara Amos itu menjadi suara yang membisingkan. Suara yang mengganggu orang-orang kerajaan, orang-orang istana. Banyak ya kalau pemerintahan melakukan hal-hal yang tidak benar, ada orang-orang yang terpanggil untuk bersuara, menyuarakan keadilan. Mungkin di jalan, mungkin melalui tulisan, mungkin melalui adegan drama, teater, dan seterusnya. Syukurlah demokrasi makin maju sekarang. Orang yang mengkritik bisa aja bersuara. Tapi zaman dulu, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Bisa jadi orang-orang ini setelah ngomong itu akan hilang. Entah kemana. Nah, istana yang terganggu ini diwakili oleh Amazia, imam. Kalau sekarang sih mungkin pendeta resminya gitu. Pendeta resminya istana, imam istana ini merasa terganggu lalu menegur Amos. Sudahlah Amos, kamu jangan berisik. Lebih baik kamu kalau mau bersuara, mau cari nafkah, di Yehuda saja. Di negaramu saja di sana. Karena pada waktu itu Yerusalem dan atau Yudea dan Samaria atau Israel sudah pecah menjadi dua kerajaan. Suruh pulang aja sana. Kalau mau cari duit di sana aja. Kenapa Amazia mengatakan begitu? Dia seorang imam yang harus menyatakan kebenaran.
Oleh karena selama ini barangkali Amazia menikmati istana itu, hubungan yang baik dengan istana, maka yang disampaikan adalah hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang menyenangkan hati raja itu yang disampaikan oleh Imam Amazia, dan dengan begitu dia kan dapat fasilitas, dapat uang, dapat kedudukan di situ dihormati. Ini disamakan dengan Amos. Pikirnya karena aku menjadi imam, karena aku mengajari raja, memberikan berita-berita tentang menyenangkan, ya Amos juga, udahlah kalau mau cari uang di sana aja. Pikir Amazia, orang itu sama dengan dia. Kalau bekerja di rumah Tuhan, maka yang dipikirin adalah uang itu. Amos mengatakan, tidak, aku bukan nabi. Aku pun bukan berasal dari kelompok para nabi. Aku ini peternak, pemungut buah ara. Dan Tuhan panggil saya untuk menyatakan kebenaran, untuk menegur yang salah. Nah, disinilah kita bisa belajar. Kalau orang menyatakan kebenaran, bisa jadi dia akan dimusuhi. Bisa jadi orang yang mendengarnya gerah, tidak senang, berusaha untuk menyingkirkan. Udahlah, jangan di sini. Jangan cari makan di sini. Lama-lama kalau dia tetap ada di situ, diusik, difitnah, ujung-ujungnya nanti bisa dilenyapkan, dihilangkan, atau dibunuh. Inilah yang dimaksud dengan jalan sepi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau mengambil risiko. Kalau menyampaikan kebenaran itu risikonya adalah yaitu akan dimusuhi, akan difitnah, direkayasa, ujung-ujungnya disingkirkan. Syukur kalau masih hidup. Nah, kalau tiba-tiba sudah tidak tahu lagi kabarnya di mana. Tetapi Amos karena cintanya kepada umat itu, maka ia tetap menyuarakan kebenaran itu. Walaupun risikonya yang dihadapi dia tahu persis seperti apa. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, disinilah kita harus mencontoh setiap nabi yang benar, jangan nabi yang tidak benar. Ya, seperti Amazia itu. Saat sekarang banyak sekali imam atau pendeta yang seperti Amazia yang mengatakan yang baik-baik saja, yang memberikan harapan-harapan yang indah, yang bungkam ketika melihat kesalahan. Karena apa? Di situ dia dapat fasilitas. Tapi orang-orang yang betul-betul menyuarakan kebenaran, seringkali yang tadi itu disisihkan. Kita harus berani seperti Nabi Amos. Ketika ada yang salah, harus berani mengatakannya. Lalu kita mengatakan, siapalah kami ini, Pak Pendeta, kami kan hanya ibu-ibu yang lemah gemulai, bukan begitu ya. Ada banyak peran ibu-ibu yang justru di tengah-tengah bapak-bapaknya yang ngelantur, bapak-bapaknya yang mempermainkan keadilan, ketidakbenaran ini, justru tampil menjadi contoh. Ada banyak di sini juga di Indonesia pahlawan perempuan yang berani untuk menegakkan kebenaran. Ada bapak ibu ya di sekolah, ibu-ibu yang justru mendidik anak-anaknya dengan hati yang mencintai.
menanamkan kepada anak didiknya kebenaran. Saya malahan lebih ingat pesan-pesan dari ibu-ibu guru ketimbang dari bapak-bapak gurunya yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik, kebenaran. Maka itu harus dilakukan betapapun mungkin risikonya. Tadi jalan yang sepi, tidak ditemani orang. Mungkin kita tidak disukai karena kita tidak seikhwan dengan dia, dengan mereka ini. Namun ketika kita tegak lurus dengan Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan juga akan menyertai melindungi kita. Di samping itu, gunakanlah fungsi kita sebagai ibu-ibu untuk mengajar kepada anak-anak kita. Mengajari kepada cucu-cucu kita hal-hal yang benar. Tetapi kita juga harus tahu risikonya yang harus ditempuh. Menyiapkan anak cucu kita. Ini anakku, cucuku. Kalau kamu mau menyatakan kebenaran, mungkin kamu akan dimusuhi orang. Mungkin gajimu akan tetap sedikit. Pangkatmu tidak naik-naik. Tetapi ingatlah bahwa melalui kamu Tuhan ingin berpesan. Kamu menjadi terang di tengah-tengah lingkungan pekerjaanmu, lingkungan pergaulanmu di situ. Di hatimu akan terasa ada damai sejahtera yang tidak selalu bisa dibeli dengan uang. Nah, disitulah ketika ibu-ibu bisa menanamkan spirit semangat suara kenabian yang seperti ini, generasi kemudian saya berharap akan jauh lebih baik daripada yang sekarang kita nikmati ini. Kita gampangnya mengeluh. Anak-anak zaman sekarang kurang adab, kurang sopan pada orang tua. Anak-anak sekarang selengehan, tidak mau diurus dan seterusnya. Nah, siapa yang mendidik mereka? Bukankah kita juga? Tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya melulu mengejar nilai yang bagus, prestasi juara. Tanamkan kepada mereka sebanyak-banyaknya engkau harus mendapatkan ilmu. Tanamkan kepada mereka untuk mencintai sesamanya dengan tulus hati. Untuk belajar dengan sungguh-sungguh bukan karena nilai, tapi karena keingintahuan itu yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat percaya kalau setiap ibu-ibu mendidik anak-anaknya yang seperti ini, maka generasi ke depan akan jauh lebih baik. Bangsa Indonesia tidak hanya makmur secara bangunan, infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan seterusnya, tetapi akan jauh lebih beradab. Pelanggaran yang terjadi sehari-hari, lalu lintas, korupsi, penyelewengan, tindak pidana lainnya, itu sangat memuakkan. Membuat kita melihat Indonesia ini jadi negara yang amburadul, negara yang suram. Nah, di situ ketika kita memulai, mungkin kita akan sama seperti Amos ini, jalannya sepi. Teman-teman yang lain mungkin ya ketika anak-anaknya akan ulangan, saya sering menjumpai itu. Ibu-ibunya pada ngumpul, ayo kita beli soal. Kita kerjain supaya anaknya nilainya bagus. Betul, bagus nilainya. Tapi moralnya amburadul. Kita nggak mau ikut-ikutan, kita dikucilin. Pikirannya nanti kita yang laporin kepada kepala sekolah. Nah, itu risiko kita. Tetapi risiko itu akan membuahkan nanti hasil yang baik. Generasi yang lebih berkualitas. Bukan bicara soal uang dan fasilitas, tetapi bicara soal akhlak, soal moral yang lebih baik. Amos merindukan Israel itu bermoral, kehidupan yang berkeadilan, jangan menindas yang lemah. Nah, disinilah cita-cita itu rasanya susah terwujud kalau kita
tidak ikut berpartisipasi. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Jangan nanti ada yang gelisah. Tuhan menolong kita ya. Amin. Silakan bersaat teduh.